Battle Through the Heavens, Chapter 1632. Bab 1632, Pil Embrio di Tier yang mengerikan. Pikiran ini baru saja bangkit dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiaoyan dan dia tidak bisa lagi melarikan diri darinya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika dia menebak dengan benar, Dewa Kuno Tusi ini benar-benar menakutkan. Selain Flame Surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi, semua lainnya. Api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka, tetapi tampaknya seolah-olah semua energinya telah menghilang. Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Mata Xiaoyan menyapu pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika mungkin untuk melahap dan memurnikannya, kemungkinan kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama. Sepertinya hampir tidak ada orang di masa lalu atau sekarang yang bisa melakukannya. Little Yi duduk di bahu Xiaoyan. Wajahnya yang kecil agak rumit. Ia melihat pilar batu kedua dan ekspresi di wajah kecilnya agak rumit. Ekspresinya sepertinya hilang, menyakitkan, menakutkan. Tangan Xiaoyan dengan lembut menepuk kepala Yi kecil. Dia sudah bisa yakin bahwa Little Yi dan Nihility Devouring Flame tertahan di pilar batu ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, keduanya entah bagaimana melarikan diri. Mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak terduga, sehingga ingatan mereka menjadi kabur atau hilang. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiaoyan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, pihak yang terlibat, yaitu Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame, sudah merasakan ingatan mereka yang jauh menjadi kabur. Di mana pil embrio di Tier? Hun Tiandi mengalihkan pandangannya dari pilar batu. Dia melihat Nihility Devouring Flame di samping dan dengan lembut berkata. Nihility Devouring Flame menoleh. Matanya menatap ke tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat melihat melalui pemandangan di dalam. Wosh wosh. Nihility Devouring Flame melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak. Itu langsung menelan kabut yang meresap ke seluruh tempat ke dalam tubuhnya. Dengan kabut yang berhamburan, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di mata mereka. Patung batu itu tampak seperti orang tua. Penampilan itu tidak asing bagi Xiaoyan. Itu adalah pemilik rumah Dewa Kuno Tusi yang legendaris. Patung batu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiaoyan sepertinya ditekan oleh gunung di bawah aura. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan tanah batu yang keras menjadi debu. Banyak gugusan cahaya menari di sekitar patung batu. Itu tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Qi dan keterampilan Do. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat kumpulan cahaya ini. Hatinya dengan cepat terguncang. Ini karena dia menemukan bahwa klaster cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan itu. Jenis spiritualitas ini tidak kalah dengan yang disebut metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Do. Ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do. Meski semua yang hadir luar biasa, koleksi semacam itu tetap menyebabkan nafas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do kelas Tian dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan Hun. Di tempat ini, bagaimanapun, mereka telah menjadi hal biasa saat mereka memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Do dan metode Qi kelas Tian sangat menarik, itu tidak menghasilkan banyak keinginan dari para ahli seperti Guiyuan dan Hun Tiandi. Karenanya, mata mereka menyapu mereka sebelum beralih ke tempat lain. Namun, masih mustahil untuk melihat apa yang disebut pil embrio di Tier. Sudah lama sekali tempat ini semarak. Suara samar tua tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Itu bergema di samping telinga semua orang. Suara lansia yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya mengarahkan pandangan mereka ke lengan patung batu.
Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang. Ekspresi di mata mereka tampak seperti sedang mengamati seekor semut. "To see ancient god." Mata kelompok Xiaoyan menyapu pria tua itu dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampakan yang terakhir persis sama dengan patung batu itu. Selain itu, rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa kuno masih hidup. Pikiran yang sangat mengejutkan melonjak ke dalam hati semua orang saat mereka dengan bodoh melihat lelaki tua itu dengan aura yang tampaknya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek. Dia melihat Nihility Devouring Flame dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memang merasakan aura menakutkan dari lelaki tua ini. Aura semacam ini milik To See Ancient God. Nihility Devouring Flame mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke orang tua itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Dia bukan To See Ancient God, dia adalah Pil Embrio Dithier." Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya kaget setelah mendengar kata-kata ini. Segera, mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tua itu. "Nihility Devouring Flame, apa yang kamu lakukan?" Orang tua di patung batu itu terkejut saat dia berteriak dengan marah. "Apa yang Anda maksud dengan apa yang saya lakukan?" Nihility Devouring Flame mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. "Brengsek, jika aku tidak membantu Anda dan api lotus pemurnian iblis untuk menahan diri Anda saat itu, bagaimana Anda berdua akan melarikan diri? Saat itu, kalian berdua telah berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini." Orang tua itu, atau lebih tepatnya Pil Embrio Dithier, berteriak dengan suara keras. Tubuh semua orang yang hadir gemetar tiba-tiba setelah mereka mendengar teriakannya. Matanya terkejut saat mereka melihat Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiaoyan. Mereka benar-benar pernah terjebak di tempat ini di masa lalu? Nihility Devouring Flame memiliki perubahan ekspresi. Dia berpikir lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara pelan, "Maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan." Namun, kata-katanya berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. "Namun, saya memang di sini untuk menyelamatkan Anda kali ini. Ikutlah bersamaku." Ekspresi Pil Dithier agak gelap dan tegas. Dia menatap Nihility Devouring Flame untuk waktu yang lama sebelum berbalik menuju api teratai setan yang memurnikan di bahu Xiaoyan dan bertanya, "Memurnikan api teratai setan? Apakah kamu masih ingat perjanjian kita saat itu?" Little Yi terkejut. Ia dengan cepat meraih bahu Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah bertemu denganmu." Ekspresi Pil Obat Dithier menjadi sangat suram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia melihat ke patung batu di sampingnya, mengatupkan giginya dan bergumam, "Ini dilakukan olehmu, kan? Ikuti kami." Nihility Devouring Flame melihat Pil Obat Dithier dan tertawa. Sepertinya kamu mengejar wujudku yang sebenarnya, kan?" Pil Obat Dithier tersenyum dingin, melihat Nihility Devouring Flame dan berkata. Nihility Devouring Flame tersenyum. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, "Serang." Bang! Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan ledakan setelah kata-katanya baru saja diucapkan. Doki yang mengerikan menyebar. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang saat itu dengan kejam menabrak Pil Embrio Dithier. Trik yang tidak penting. Pil Embrio Dithier tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan. Gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terpotong. Sangat sulit untuk menangani Pil Embrio Dithier ini. Kita harus menangkapnya dulu. Jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Zukun berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi menyerang. "Aye, kalian semua harus waspada terhadap anggota klan Hun lainnya." Gu Yuan mengangguk. Setelah itu, dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiaoyan. Keduanya terbang keluar. Segera, energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh, terus-menerus menyerang Pil Embrio Dithier. Dihadapkan dengan serangan dari Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, Zukun dan Gu Yuan, Pil Embrio Dithier itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik.
Riak yang menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya. Itu memblokir serangan dari 4 orang itu. Meskipun dia mungkin tampak tidak terluka, dia tidak dapat bergerak karena dia ditahan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil obat embrio di Tier tidak berakhir dalam kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua ini. Hanya 1 pil embrio di Tier yang sudah menakutkan ini. Seberapa menakutkan pil obat di Tier yang sebenarnya? Kemungkinan bahkan seorang elit Dou dia akan merasa agak merepotkan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Banyak ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar yang intens pecah di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya. Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Para ahli dari klan Hun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mereka melihat klan Hun menghentikan mereka. Namun, mereka tidak menyerang. Jelas, mereka ingin menunggu pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang paling penting. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrio di Tier akan segera dapat membalikkan pertempuran. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa hanya ada sedikit efek terlepas dari jenis pertempuran intens yang mereka lawan. Bang 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 bang. 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dengan ganasnya saling bertabrakan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka menyebabkan bahkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Untungnya, alam ini sangat stabil. Karenanya, pertempuran besar ini tidak menyebabkan robekan di luar angkasa. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia memandangi fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit, yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Tinjunya perlahan mengepal erat. Situasi saat ini benar-benar sedikit rumit. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pil embrionik di Tier adalah mobil yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun yang merebut pil di Tier, tetapi mereka juga perlu menjaga dari cedera atau kematian yang disebabkan oleh pil embrio di Tier pada Guiyuan dan Zukun. Kedua hasil ini pasti berakibat fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, ada terlalu banyak variabel dalam pertarungan kacau ini. Bab 1633, merebut pil embrionik di Tier. Bang bang. Pemusnahan yang menakutkan seperti riak melonjak di seluruh tempat dari langit. Auranya tampak seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan dunia. Xiaoyan memiliki ekspresi serius saat dia menatap medan pertempuran yang kacau balau. Sebuah flicker hadir di matanya. Semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan pil embrio di Tier. Awalnya Zukun berpikir bahwa dengan Guiyuan dan dia bekerja sama, mereka seharusnya bisa menaklukkannya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertukar pukulan, dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu optimis. Selain itu, dengan Hun Taindi dan Nihility Devouring Flame memasuki tubuh, kedua belah pihak akhirnya saling mengganggu selama titik kritis. Dengan cara ini, itu membuat situasi menjadi lebih kacau. Untungnya, kekacauan semacam ini bekerja dua arah. Zukun dan Guiyuan mungkin tidak berhasil menundukkan pil embrio di Tier, tetapi Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nihility Devouring Flame, yang kekuatannya paling lemah di antara mereka berempat, bahkan telah diserang oleh Zukun dan Guiyuan untuk beberapa kali. Jika bukan karena Hun Tiandi membantunya, kemungkinan besar dia sudah terluka. Bertarung dengan cara ini bukanlah solusinya. Yan Jin mengerutkan kening dan berkomentar pelan saat dia melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Xiaoyan tertawa getir mendengar ini. Mereka tidak lagi bisa ikut campur dalam pertempuran di tempat itu. Jika mereka masuk dengan paksa, mereka hanya akan terluka oleh kekuatan pemusnahan. Karenanya, mereka hanya bisa berdiri di sini dan menatap. Yan Jin menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiaoyan. Dia juga mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun sekarang. Pil embrio di Tier memiliki ekspresi sedingin es di depan mata semua orang. Dia membalik tangannya. Ada aroma pil kayak samar-samar melonjak di udara. Jangan hirup aroma pil. Xiaoyan buru-buru berteriak. Dia tiba-tiba terkejut setelah mengendus aroma pil misterius ini. Di bawah aroma-aroma pil, tampaknya bahkan dokinya akan menyala. Semua orang buru-buru menghentikan nafas setelah mendengar teriakan Xiaoyan.
Untungnya, wewangian pil ini tidak menargetkan mereka. Oleh karena itu, doki di dalam tubuh mereka menjadi kasar sesaat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di pil palem, pil obat di tiar di langit tiba-tiba membuka kedua matanya. Tubuhnya tiba-tiba naik ke udara. Akhirnya, telapak tangannya ditekan ke 4 orang di bawah. Saat itu terjadi, klaster cahaya cemerlang seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Bang bang bang. Energi tempat ini sepertinya telah bertemu dengan minyak mendidih panas karena tiba-tiba menyala. Sekilas, langit yang tampaknya tak berujung ditutupi dengan nyala api yang ganas. Seluruh tempat telah menjadi seperti tungku saat ini. Bahkan kelompok Guyuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan telapak tangan ini dari pil embrio di tiar. Doki di dalam tubuhnya dengan tergesa-gesa bermanuver. Pil obat di tiar memiliki ekspresi es yang lebih pekat. Kedua tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Segera, nyala api di langit dengan cepat bersiul ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, nyala api tak berujung yang menyebar di langit benar-benar masuk ke gugus cahaya cemerlang di tangan pil embrio di tiar. Memadamkan. Kedua tangannya ditekan ke bawah dan seluruh tempat menjadi gelap. Hanya klaster cahaya di telapak pil obat di tiar yang memancarkan pemusnahan seperti cahaya. Kelompok cahaya itu bergetar. Akhirnya, suara itu datang bersiul ke bawah. Dalam waktu singkat, itu sudah tiba tepat di atas kepala kelompok 4 pria Guyuan. Mengaum. Bahkan kelompok Guyuan bisa merasakan bahaya yang sangat kaya dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Doki yang luas dan tak berujung melonjak dalam penggunaan dan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Bang bang. Klaster cahaya menabrak pertahanan Doki di atas 4 individu. Suara keras yang mengguncang bumi muncul saat riak pemusnahan meluap. 4 sosok yang menyedihkan jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di dataran. Mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan dalam yang berukuran 100.000 kaki. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pil embrio di tiar ini benar-benar akan mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai kelas Doseng bintang 9. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi 2 pihak yang bersekongkol satu sama lain, mereka adalah ahli tingkat puncak di dunia ini. Tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli hingga kondisi seperti itu oleh pil obat di tiar meskipun mereka bergandengan tangan. Pil embrio di tiar melayang di langit. Matanya sedingin es saat dia menatap selokan beberapa ratus ribu kaki di dataran di bawah. Keempat sosok itu naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan saling memandang dari kejauhan. Kalian semua masih kurang jika ingin menyempurnakan saya. Pil embrio di tiar melirik keempat orang itu dan berbicara dengan suara samar. Hihi, bukankah terlalu dini bagimu untuk bahagia? Kata-kata pil embrio di tiar baru saja terdengar ketika Nihility Devouring Flame tiba-tiba tertawa dingin. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Hun Tiandi sebelum berbicara dengan suara yang dalam, berikan aku tuh si Ancient God Jade. Hun Tiandi terkejut mendengarnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengambil tuh si Ancient God Jade dan menyerahkannya ke Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memberi pil obat di tiar senyum pekat saat dia meraih tuh si Ancient God Jade. Dia meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung beberapa api hitam dan menembakkannya ke batu giok kuno. Kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Xiao Yan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari Nihility Devouring Flame. Dia menatap segel tangan yang terakhir dan merasa bahwa itu agak akrab. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat patung batu dewa kuno berukuran ratusan ribu kaki. Segel yang dibentuk tangan patung batu itu persis sama dengan Nihility Devouring Flame. Ham-ham. Detu si Ancient God Jade di depan Nihility Devouring Flame mulai bersenandung dan bergetar saat segel tangan yang terakhir terbentuk dengan cepat. Segera setelah itu, sekelompok cahaya lembut menyebar. Giok kuno bergetar dan berubah menjadi gugus cahaya yang cemerlang. Klaster cahaya memiliki banyak warna. Sepertinya ada nyala api menari di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Mengubah cincin pil. Bagaimana mungkin Anda tahu cara menggunakan keterampilan Dewa Transformasi Dewa Kuno Tusigat? Petik 2. Wajah dingin yang awalnya sedingin es dari pil obat di tiar tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya terbentuk.
Bahkan suaranya menjadi sedikit tajam. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Namun, dia tidak menjelaskan. Tangannya diayunkan dan cahaya cemerlang ditembakkan. Dalam sekejap, itu muncul di atas pil embrio tingkat D. Cahaya cemerlang melingkar muncul dan menyelimuti tubuh pil embrio tingkat D. Dengan gugus cahaya api yang terus membungkus tubuh pil obat Dithier, jejak asap putih tiba-tiba muncul dari dalam yang terakhir. Pekikan sengsara tiba-tiba terdengar. Mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan Transforming Pil Ring ini untuk dapat menahan pil obat Dithier. Api di tubuh yang terakhir menjadi jauh lebih ganas dan tubuh pil embrio Dithier perlahan mulai menyusut. Itu benar-benar menunjukkan jejak berubah menjadi pil obat. Melihat pil obat Dithier ini, yang awalnya bertindak sekuat tenaga, tiba-tiba menjadi sangat sengsara, ekspresi semua orang dengan cepat memucat. Tubuh mereka berkedip dan mereka langsung bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, alasan Nihility Devouring Flame dapat menggunakan Transforming Pil Ring kemungkinan besar karena Tu Si Ancient God Jade. Hun Tiandi yang sudah siap langsung mendengus dingin melihat keduanya berakting. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan keduanya. Dengan jentikan jarinya, sepasang pil obat yang mengandung wewangian obat yang kaya ditembakkan ke arah Guiyuan Duo sebelum tiba-tiba meledak terpisah. Bang-bang! Udara bergejolak, bahkan tubuh Guiyuan dan Zukun diseret dengan paksa. Mereka dengan dingin tertawa, meledakkan tracer pil tingkat 9. Betapa hebatnya! Petik 2. Keduanya muncul di kedua sisi Hun Tiandi setelah suara mereka terdengar. Serangan tajam dilepaskan, mencakup Hun Tiandi dalam prosesnya. Bum-bum! Hun Tiandi langsung kalah dalam menghadapi serangan gabungan Guiyuan dan Zukun. Dia tampak sangat sedih saat dia maju dan mundur. Namun, dia juga memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk menahan duo Guiyuan. Enyah! Pertarungan seperti mengganggu ini menyebabkan keganasan melonjak ke mata Zukun. Orang bisa melihatnya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Sepasang naga besar, yang tampaknya telah menempati ratusan ribu kaki di langit, tiba-tiba muncul. Naga besar itu berubah menjadi cahaya ungu keemasan yang menabrak Hun Tiandi, yang baru saja menerima pukulan dari Hun Tiandi dengan kecepatan seperti kilat. Grup. Cahaya ungu keemasan yang cerah langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi. Itu dengan kejam menabrak tubuh fisiknya. Segera, seteguk darah segar keluar dari mulut Hun Tiandi. Tubuhnya terhuyung saat dia terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Baru saat itulah dia dengan menyedihkan menstabilkan tubuhnya. Menyusut. Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan keras saat Hun Tiandi mundur. Pil embrionik Dithier dikumpulkan di dalam Transforming Pil Ring tanpa perlawanan. Itu berubah menjadi klaster cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan digantung di dalam Transforming Pil Ring. Nihility Devouring Flame bersukacita saat melihat pemandangan ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Transforming Pil Ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Transforming Pil Ring akan mendarat di tangannya ketika sosok tiba-tiba muncul di depannya dan meraihnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Nihility Devouring Flame menjadi terkejut. Matanya menatap Hun Tiandi yang berambut acak-acakan di depannya dan matanya berkedip-kedip. Serahkan pil obat Dithier. Mengingat kondisi Anda saat ini, bahkan dengan bantuan Nihility Devouring Flame, Anda bukan tandingan kami. Ekspresi Guiyuan suram saat dia melihat Hun Tiandi dan berkata. Zukun di sampingnya juga perlahan mengepalkan tinjunya. Wajahnya galak saat menatap Hun Tiandi. Anda ingin pil embrio Dithier? Hun Tiandi menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat kumpulan cahaya cemerlang di pil Transforming Ring. Gugusan cahaya itu seperti sungai perak. Energi dunia sepertinya terkumpul di dalam. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat dia menatap gugusan cahaya yang cemerlang. Setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut dan menelan gugusan cahaya yang cemerlang itu. Dia sebenarnya telah langsung menelan pil embrio Dithier ke dalam tubuhnya. Metode menelan ini bunuh diri. Orang ini gila. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri.
Meskipun ini hanya pil embrio di tier, energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh, tubuh dan bahkan jiwanya akan meledak karena terlalu kenyang. Tindakan Hun Tiandi ini sepertinya benar-benar meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Bab 1634, gagal. Tindakan mendadak Hun Tiandi ini melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan Nihility Devouring Flame, yang berdiri di belakang, memiliki perubahan ekspresi. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit suram. Semua orang ingin mendapatkan pil embrio di tier. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Hun Tiandi akan menelannya dengan sembrono. Bajingan! Ekspresi Zukun dan Gu Yuan menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini. Niat membunuh yang kaya melonjak di mata mereka saat dia dengan dingin berteriak. Hun Tiandi, kamu meminta untuk mati. Haha, mencari kematian? Itu tidak dijamin. Petik 2. Hun Tiandi tertawa ke arah langit mendengar ini. Senyuman di wajahnya menjadi sedikit misterius. Pada saat ini, cahaya cemerlang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Cedera yang disebabkan oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zukun benar-benar sembuh dalam sekejap. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun sekali lagi diubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tiandi, yang tiba-tiba menjadi lebih kuat berkali-kali. Energi pil embrio mulai meletus. Kekuatannya akan melonjak berkali-kali untuk waktu yang singkat. Namun, setelah itu, sepertinya tubuh dan jiwanya akan diisi oleh energi yang semakin menakutkan sampai mereka meledak. Mata Gu Yuan berbinar. Dia tidak panik saat berbicara dengan suara yang dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menghentikannya dengan cepat dan kita akan bisa memaksa pil embrio di tier dari dalam tubuhnya. Ekspresi Zukun menjadi sangat serius. Dia segera berteriak dengan suara rendah, serang. Gu Yuan mengangguk setelah mendengar teriakannya. Kelompok Hun Tiandi telah memperoleh keuntungan besar ketika harus menundukkan pil obat di tier. Selain itu, pada saat kritis, Transforming Pil Ring yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame, akhirnya menahan pil obat tingkat yang perkasa sampai tidak bisa membalas. Kedua individu itu bergerak sesuai keinginan mereka. Sebuah pikiran baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan menembak ke arah Hun Tiandi. Haha, kalian semua saat ini bukan tandinganku. Hun Tiandi tidak takut setelah melihat keduanya bergegas kembali. Dia tertawa terbahak-bahak, kedua tinjunya terkepal sebelum tiba-tiba dilemparkan ke depan. Bang! Setelah tinju Hun Tiandi dilemparkan ke depan, dua ruang hampa seluas 10.000 kaki langsung terbentuk di langit. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah melihat angin ini, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Dia buru-buru melepaskan dokinya untuk menerima serangan itu. Segera, dua suara keras yang memekakkan telinga meledak di langit. Bam-bam! Badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Gu Yuan dan Zukun. Duo Xiaoyan langsung mendorong mundur ribuan kaki. Di sisi lain Hun Tiandi tetap berdiri dengan gagah di langit. Apalagi riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit berubah tiba-tiba, Xiaoyan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang besar. Tidak disangka setelah melahap pil obat di tier, kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melonjak sampai sejauh itu. Selain itu, semua orang mengerti bahwa ini baru pada tahap penguatan awal. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil menyempurnakan pil embrio di tier, dia akan maju ke kelas Dodi. Pada saat itu, benar-benar tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Gu Yuan, akhirnya, saya masih menang dalam pertarungan ini. Hun Tiandi menginjak udara kosong. Dia menatap Gu Yuan dan Zukun sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia telah mempersiapkan dan merencanakan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai tahap paling kritis ini. Sepertinya kamu merasa sangat buruk di dalam, kan? Jangan terlalu cepat bahagia. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak merasa kesal mendengarnya. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dengan suara samar. Dia menutup matanya sedikit. Ekspresi mabuk terungkap di dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan peningkatan kekuatan. Apakah kamu bisa bertahan? Nihility Devouring Flame di belakang Hun Tiandi tanpa sadar berkata.
Jika Hun Tiandi benar-benar meledak karena terlalu penuh energi, Nihility Devouring Flame pasti tidak akan cocok untuk gabungan Guiyuan dan Zukun. Kamu terlalu sembrono. Nihility Devouring Flame sedikit marah saat dia berbicara. Tidak ada yang tahu apakah itu karena Hun Tiandi telah melahap pil obat embrio di Tier atau karena yang terakhir telah merebut pil dari tangannya. Anda bisa yakin, saya tahu batasan saya. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tampaknya tidak panik karena Doki yang melonjak liar di dalam tubuhnya. Mata Nihility Devouring Flames berkedip setelah mendengar kata-kata ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu baik-baik saja sekarang? Yang perlu saya lakukan adalah pergi dengan selamat." Hun Tiandi tertawa. Penampilannya sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan Guiyuan dan Zukun. Mencoba pergi, apa menurutmu itu sesederhana itu? Petik 2. Guiyuan dan Zukun tertawa dingin saat ini. Doki yang mengerikan melonjak. Setelah itu, dengan ganasnya meletus menuju Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya mengibaskan tangannya dengan lembut saat menghadapi serangan keduanya. Dia dengan mudah memblokir serangan itu. Jari Hun Tiandi menarik melewati ruang di sampingnya saat duo Guiyuan memblokir serangannya. Retakan spasial muncul. Bang bang bang. Duo Guiyuan dan Zukun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini. Pilar Doki yang kuat, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, menembus ruang kosong. Itu terus-menerus menabrak pertahanan Doki di depan Hun Tiandi. Riak diaduk dalam prosesnya. Hun Tiandi memilih mengabaikan serangan keduanya. Tangannya meraih di bawahnya dan dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di luar angkasa. Bang-bang. Pemusnahan seperti fluktuasi ditransmisikan dari belakang. Wajah Hun Tiandi bergetar. Ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu. Nihility Devouring Flame sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kondisi tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang ia klaim. Tentu saja, bertarung melawan dua serangan Dosengs bintang 9 tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja bahkan jika dia memiliki perlindungan dari pil embrio di Tier. Guiyuan, saya telah mengatakan bahwa saya pada akhirnya akan menang dalam situasi ini, setelah saya benar-benar menyempurnakan pil embrio di Tier, itu akan menjadi saat klan Gu Anda, klan Lei, klan Yan, aliansi Istana Langit, dan Naga Void kuno suku benar-benar lenyap dari dunia ini. Petik 2. Hun Tiandi menelan darah manis segar di mulutnya. Dia menoleh dan menatap kelompok Guiyuan. Nadanya gelap dan dingin saat dia berbicara. Pergilah. Hun Tiandi meraih Nihility Devouring Flame dan melemparkannya ke celah spasial setelah suaranya terdengar. Melihat ini, Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi cemas. Dia berkata, "Masih ada." Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera, dia mengerti bahwa yang terakhir tidak bisa bertarung. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju celah spasial. Mengaum. Ekspresi Guiyuan dan Zukun berubah setelah mereka melihat bahwa Hun Tiandi sebenarnya mampu membagi ruang yang ada. Raungan rendah terdengar. Setelah itu, gelombang energi melonjak dan dengan gila-gilaan melonjak menuju Hun Tiandi. Bang bang bang. Gunung yang berat seperti gelombang pasang liar dengan kejam menghantam punggung Hun Tiandi. Ekspresinya dengan cepat memucat. Banyak luka berdarah membelah di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar dan dia diwarnai menjadi orang yang berdarah dalam sekejap mata. Namun, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mengandalkan kekuatan pendorong ini untuk mengisi langsung ke celah di luar angkasa. Dalam sekejap, dia menghilang. Retakan spasial juga dengan cepat menghilang. Swoosh! Duo Guiyuan dan Hun Tiandi muncul di tempat celah di luar angkasa berada. Riak menakutkan melonjak dari tangan mereka. Mereka robek dengan keras tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat. Tidak ada garis retak yang muncul. Sial! Ekspresi Guiyuan dan Zukun langsung menjadi jelek saat melihat pemandangan ini. Alam dewa kuno ini sangat stabil. Mereka harus kembali ke tempat mereka masuk jika ingin pergi. Namun, pada saat mereka melakukannya, besar kemungkinan rombongan Hun Tiandi akan melarikan diri jauh. Ekspresi keduanya suram saat mereka perlahan turun dari langit. Mereka memandang kelompok yang sama tenangnya. Akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas.
Putri, bajingan itu terlalu licik. Zukun memandang Ziyan, menggosok tangannya dan tertawa getir. Ziyan meliriknya. Setelah itu, dia melihat Xiaoyan yang pendiam. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di Tier. Jika dia dibiarkan berhasil memperbaikinya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Petik 2. Kami akan menyerang langsung ke alam Hun sekarang. Ekspresi Lei Ying sangat ganas saat dia berbicara. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk dan tidak melakukan apa-apa, nasib mereka akan mirip dengan Ling dan klan kuno lainnya. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Yang terakhir sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Oleh karena itu, entah mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan alam Hun. Meskipun menyembunyikan ranah sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Apalagi klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun. Secara alami, mereka akan siap sepenuhnya. Mudah-mudahan orang itu tidak bisa memperbaiki pil embrio di Tier. Jika tidak, Xiaoyan meringkuk mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik yang lain, hanya untuk menemukan bahwa ada juga beberapa kekhawatiran di mata mereka. Begitu Hun Tiandi berhasil menembus kelas Doudi, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahannya. Mengingat karakternya yang pendendam, semua faksi di pasukan aliansi pasti akan menderita karena pembalasannya yang merusak. Tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak. Kumpulkan orang-orang kami dan cepatlah ke alam Hun. Kami akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka bisa mempersiapkan diri. Selama kita tidak memberinya waktu untuk menyempurnakan pil embrio di Tier, ia akan meledak dari energi pil embrio di Tier tanpa kita perlu melakukan apapun. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Tunggu sebentar. Mata Zukun tiba-tiba berkedip setelah dia melihat bahwa semua orang berencana untuk pergi. Dia tertawa, karena kita telah datang ke tempat ini, secara alami kita tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Kalian semua harus minggir, saya akan membawa kotak ini dan patung batu dari tempat ini. Kelompok Xiaoyan tercengang, mata mereka menyapu alun-alun. Meskipun ada banyak api surgawi yang hadir, mereka tidak berbeda dari beberapa spesimen. Tidak ada gunanya mengambilnya. Statuta itu juga sekali lagi menjadi asli dengan keluarnya pil embrio di Tier. Kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Gu Yuan saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan bergegas menuju terowongan spasial. Semua orang mengikuti di belakangnya. Xiaoyan adalah salah satu orang terakhir yang pergi. Dia melirik Zukin lagi sebelum sedikit mengernyit. Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Mungkinkah ada yang aneh dengan alun-alun di patung batu itu? Xiaoyan berpikir sejenak tapi itu usaha yang sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat lebih dalam pada Zukun yang tersenyum. Setelah itu, dia melanjutkan untuk mengikuti Gu Yuan. Bab 1635, Ambisi Hun Tiandi. Tentara aliansi memenuhi mata seseorang di dalam pegunungan yang diselimuti oleh angin dingin. Pada saat ini, Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Itu mungkin untuk mendeteksi fluktuasi spasial yang samar-samar dari kekacauan ini. Jalan menuju alam Hun telah dihancurkan. Ekspresi Gu Yuan suram. Dia melirik semua orang sebelum dia berbicara. Selain itu, berdasarkan probing saya, alam Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka sudah siap. Petik 2. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Ekspresinya serius. Tidak disangka situasi saat ini akan menjadi begitu parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil embrio di Tier itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah benar-benar dirugikan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, kata Yan Jin. Gu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit.
Sejak klan Hun dipersiapkan, jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah yang fatal. Pasukan mereka saat ini sedang menyerang, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk. Misi mereka ini dapat dianggap gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Ying terdiam sesaat. Suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Gu Yuan menghela nafas pelan. Menunggu apa? Lei Ying bertanya dengan suara kaget. Memperbaiki pil embrionik di Tier juga melibatkan beberapa kemungkinan gagal. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrio di Tier. Selama dia gagal masuk ke kelas Doudi, kita akan memiliki kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil. Gu Yuan berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Tampaknya surga menginginkan kita ke paroki. Semua orang diam, hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka sudah sampai pada tahap seperti itu. Ayo berpencar, kami akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama periode waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Pada saat itu, kami akan memutuskan apakah kami akan menyerang ke alam Hun dan terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti bahwa saat ini mereka tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia segera melihat punggung Gu Yuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk rumah dewa kuno. Tidak disangka bahwa klan Hun pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Ayo pergi. Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Cai Lin yang agak dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi, yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan. Meski berita tidak menyebar, suasana khidmat itu tetap saja menyebar tanpa sengaja. Itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Tentara aliansi mundur. Akhirnya, mereka kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Mereka berakhir dengan kegagalan, tetapi aliansi tidak bubar sebagai hasilnya. Ini karena mereka semua mengerti bahwa dengan bekerja sama menghadapi Hun Tiandi yang telah berhasil mendapatkan pil embrio di Tier, mereka mungkin masih bisa bertahan. Namun, begitu mereka berpisah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Sky Mansion dan terus mengamati aktivitas di Central Plains. Menyusul pecahnya pasukan aliansi, waktu berlalu dari hari ke hari sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun, Gu Yuan, yang telah menyelidiki lokasi alam Hun yang tersembunyi, tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang tenggelam sedikit. Mengingat situasi saat ini, setiap hari tambahan Hun Tiandi harus memperbaiki pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka sangat panas, semua orang mengerti bahwa terlepas dari betapa cemasnya seseorang tidak berdaya dalam menghadapi perubahan situasi. Xiao Yan berdiri di alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari dalam alam dewa kuno oleh Zukin. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Sudah sebulan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap alun-alun besar yang mengambang di langit. 1 bulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi merebut pil embrio di Tier. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka yang tersebar. Beberapa orang luar, yang tidak menyadari situasinya, bahkan mengira bahwa klan Hun telah dieliminasi oleh pasukan aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berminat untuk mengganggu orang-orang ini. Mereka mengirim beberapa orang untuk menerima mereka dan membubarkan orang-orang ini. Xiao Yan GG. Suara lembut dikirim dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat gambar itu seperti wanita, yang dengan lembut berjalan mendekat. Dia juga tersenyum tipis. Apakah ada kabar dari pamanku? Xiao Yan bertanya.
Dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang kesuburan muncul di dalam hatinya saat dia menutup matanya. Penantian tanpa melakukan apapun seperti ini sungguh mengerikan. Sun Er memandang pemuda ini, yang wajahnya dipenuhi kelelahan, saat dia berdiri di depan Xiao Yan. Dia dengan lembut bersandar padanya. Wajahnya yang indah terangkat dan tangannya yang agak hangat dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan dalam upaya untuk membebaskannya dari kelelahan. Xiao Yan mengendurkan lengannya saat mengendus aroma tubuh yang menggoda dari gadis di depannya. Dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam, apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan GG sudah sangat luar biasa. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa akhir yang akan terjadi di masa depan, Xiao Yan GG akan dianggap sebagai yang paling berhasil di hati banyak orang. Saya jelas telah gagal. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata. Apakah Xiao Yan GG tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkatnya? Membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan adalah lambang dari orang yang bebas dan tidak terkendali. Sun Er berbicara dengan suara lembut dan lembut. Sekarang berbeda dari dulu. Jika aku meletakkan semuanya sekarang, seluruh aliansi Sky Mansion dan bahkan klan Gu, Lei dan Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang cerah di langit. Dia berkata, kadang-kadang seseorang dapat mengambil sesuatu tetapi tidak bisa begitu saja melepaskannya. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat ke wajah yang sekali lagi menunjukkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyum yang sangat cantik muncul di wajahnya. Xiao Yan GG, kita akan berhasil. Waktu mengalir. Setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus diam selama setengah bulan ini. Seolah-olah mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Semua eselon atas dari aliansi itu duduk di dalam aula besar. Ada kekhawatiran di alis mereka. Setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat aula yang agak tertekan. Perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, kenapa para bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Klan Lei saya akan bertempur berdarah dengan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu mencekik. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi bertempur? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela napas lelah. Dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya. Xiao Yan menghadap aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Gu Yuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka dengan cemas bertanya, apakah ada informasi? Ekspresi Gu Yuan sangat serius. Dia perlahan mengangguk. Sebelum semua orang bisa bersuka cita, bagaimanapun, dia berkata, saya memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi sudah terlambat. Sebuah baskom berisi air dingin sepertinya telah memercik ke semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud Paman Gu? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan menghela nafas. Matanya dengan cepat mengarah ke langit di atas Central Plains. Seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat saat dia melakukannya. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba muncul lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan saat itu muncul. Seluruh Central Plains diselimuti di dalamnya. Bang bang bang. Energi alami yang memenuhi seluruh Central Plains tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya memucat karena terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah fokus ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit.
Akhirnya, itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali tidak bisa dijelaskan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh Central Plains di dalamnya. Ini adalah... Xiaoyan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan akrab di tengah cahaya tak berujung. Itu adalah Hun Tiandi? Hun Tiandi telah membentuk merger awal dengan pil embrio di Tier. Sekarang, dia bermaksud untuk menggunakan Central Plains sebagai kuali, hidup sebagai ramuannya, dunia sebagai api dan tubuhnya sebagai pil. Guyuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat suaranya yang rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik di Tier menjadi dipil yang sebenarnya. Setelah pil terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Doudi. Petik 2. Hun Tiandi, kita semua telah meremehkan ambisinya yang liar.